Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Nah, kali ini kita bakal latihan soal ya untuk persiapan di ujian mandiri UNAIR atau Universitas Erlangga. Nah, buat kalian yang udah penasaran banget, yuk simak videonya bareng-bareng ya. Oke, yang pertama kita bertemu dengan soal seri bilangan. Nah, kalau untuk soal seperti ini supaya mempermudah bisa kita tulis ulang. Di sini ada angka 4, 6, 9, 13, lalu ada 18. Nah, tentunya kita harus mencari nih angka setelahnya atau yang terakhir itu kita kira-kira ya angkanya itu angka berapa. Nah, kalau kita lihat dari 4 ke 6 itu ditambah 2. Terus dari 6 ke 9 itu ditambah 3. Dari 9 ke 13 ditambah 4. Dari 13 ke 18 itu hasil dari ditambahkan 5. Kalau sudah dapat pola seperti ini, berarti ini kan udah sangat terbaca ya polanya seperti apa, maka pastilah angka selanjutnya itu hasil dari 18 ditambah 6. Nah, totalnya berapa? 18 plus 6 sama dengan 24. Jadi jawabannya pilihan yang D. Oke, untuk yang soal berikutnya ini dia ada perbandingan ya, yaitu 4 dibagi 1 per X sama dengan 4X per Q. Nah, yang ditanyakan adalah nilai Q-nya itu berapa? Oke, bisa kita tulis seperti ini. 4 dibagi 1 per X itu sama dengan 4X per Q. Nah, Q-nya bisa kita pindah ke sini. 4Q sama dengan 4X dikali 1 per X. Oke, di sini kita coret ya. X dengan X. Nah, hasilnya 4Q sama dengan 4. Maka nilai dari Q adalah 1. Jadi jawabannya pilihan yang E. Soal berikutnya ini sebenarnya dia soal yang amat sangat sederhana, tapi di sini mungkin agak tricky ya. Nah, mungkin dari beberapa kalian ada yang masih bingung kalau suatu bilangan dipangkatkan 0 itu berapa. Nah, di sini kan dia ada negatif 2 dipangkatkan 0, lalu ditambah negatif 2 dipangkat 0 itu sama dengan berapa. Nah, karena di sini 2-nya dikurung dulu, berarti negatifnya tetap. Oke, sekarang kita hitung. 2 pangkat 0 itu 1. Yang selanjutnya kita plus ya, min 2 pangkat 0 itu 1. Nah, jadi kita punya min 1 plus 1 sama dengan 0. Oke, jadi ingat ya teman-teman ya, min 2 dipangkatkan 0 itu dia tidak sama dengan min 2 pangkat 0. Karena ini kan yang pertama negatifnya di luar koma. Nah, sedangkan yang kanan ini dia berada di dalam, bukan koma ya, dalam tanda kurung. Untuk yang soal berikutnya ini dia berhubungan dengan persentase suatu nilai. Ini juga sebenarnya amat sangat mudah. Yang penting kalian harus teliti dalam menghitung. Oke, kita langsung aja. Di sini disebutkan 30% dari 70 itu sama dengan berapa dari 200. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita harus menyamakan nih. 30% dari 70 ya. Dari 70 itu sama dengan titik-titik dari 200. Nah, caranya amat sangat mudah. Kita boleh tulis ya 30%. Oke, ini per 100% itu dikali 70, maka akan sama dengan A dibagi 100% dikali 200. Oke, selanjutnya gimana nih caranya? Nah, ini cukup mudah. Caranya adalah kita bisa coret apa yang bisa kita coret dulu. Nah, ini bisa kita hilangkan ya, persen dengan persen, ini 100-nya juga boleh hilang. Oke, di sini kita dapat 2100 sama dengan 200A. Nah, ini per persen gitu ya. Oke, terus gimana lagi caranya nih? Nah, berarti A itu sama dengan 2100 dibagi 200, persennya ini naik. Nah, A-nya berarti sama dengan berapa? A sama dengan 21 dibagi 2, berarti 10,5%. Jadi jawabannya adalah pilihan yang B. Oke, jadi ingat ya, kalau perhitungan seperti ini harus kalian samakan dulu. Nah, kalau 30% dari 70 itu sama dengan berapa persen dari 200. Jadi kita sama dengankan untuk menentukan nilai nih. Ternyata dia sama dengan berapa persen sih kalau dari 200. Nah, untuk yang soal berikutnya ini, dia mungkin kalau menurutku agak sedikit menjebak ya. Karena kalau kalian tidak hati-hati dalam menentukan pilihan jawaban, bisa jadi kalian mendapatkan jawaban yang kurang pas. Nah, di sini kalau kita perhatikan, X kuadrat dikurangi 25 itu sama dengan 0.
Nah, sedangkan Y-nya sama dengan 5. Kalau secara sederhana itu bisa kita bawa X kuadrat sama dengan 25. Nah, kalau sudah seperti ini kita pasti akan berpikir bahwa X-nya sama dengan 5. Nah, jadi kita punya jawaban X sama dengan Y. Apakah ini benar? Belum tentu. Kenapa? Karena kalau X kuadrat sama dengan 25, maka nilai X-nya itu dia bisa sama dengan min 5 atau X-nya sama dengan 5. Nah, kenapa ya? Karena min 5 dikuadratkan hasilnya 25 dan 5 kuadrat juga hasilnya 25. Maka di sini kita bisa punya dua nilai X yaitu min 5 dan juga 5. Nah, jadi jawaban yang tepat apa? Yaitu X dan Y tidak dapat ditentukan. Nah, kenapa tidak dapat ditentukan? Karena di soal tidak membatasi nih apakah X-nya negatif atau positif. Karena kalau X-nya negatif maka nilai X kurang dari Y. Kalau X-nya positif maka kan X-nya 5 ya. Nah, jadinya X-nya sama dengan Y gitu. Jadi harus benar-benar hati-hati nih dalam mengambil keputusan ataupun dalam menentukan suatu angka yang akan dikuadratkan. Atau mungkin ini hasil pengkuadratan dari angka berapa sih? Gitu ya. Oke, kita next ke soal berikutnya. Nah, yang soal berikutnya ini dia masih di ranah operasi bilangan. Ini juga harus hati-hati. Oke, di sini jika A, X, Y, Z adalah 4 bilangan, mana di antara yang berikut tidak sama dengan A kali X plus Y plus Z? Oke, nah di sini kan kita harus nyari nih mana sih yang nggak sama ya. Ingat, yang tidak sama dengan A dikalikan X plus Y plus Z. Oke, supaya lebih sederhana ini bisa kita pecah jadi berapa bentuk sih? Nah, yang pertama dia bisa kita keluarkan semua. Jadi AX plus AY plus AZ. Nah, atau bisa juga kita buat dia A dikali X plus Y ditambah AZ. Nah, ada nggak sih bentuknya lainnya lagi? Ada AX ditambah A kali X plus Y. Bukan X plus Y ya, kali Y plus Z. Nah, ini juga betul. Apakah ada bentuk lainnya lagi? Tentu ada. Nah, contohnya bisa kita balik. X plus Y plus Z, nah baru kita kalikan dengan A. Nah, ada nggak sih bentuk lainnya lagi? Oke, coba kita telaah ya. Nah, dari yang nomor A dikali X plus Z ditambah AY. Nah, ini benar nggak sih? Benar, karena apa? Bentuk ini juga kita bisa bawa dia menjadi bentuk A kali X plus Z. Nah, yang terakhir baru kita tulis AY. Jadi ini betul. Yang C juga betul ya, ini AX nanti kan kalau dia keluar jadi AZ sama AY. Ini benar juga. Ini juga amat sangat betul. Yang D betul, maka yang salah yang B. Kenapa yang B salah? Karena kan dia ibaratnya sudah dioperasikan semua. Nah, harusnya kalau dioperasikan semua dia harus AY dan AZ atau semisal Y plus Z dikurung dikali A. Nah, jadi memang harus benar-benar hati-hati nih dalam menentukan operasi mana sih yang bentuknya serta nilainya sama. Bukan bentuknya ya, kalau bentuknya bisa kita rekayasa, tapi nilainya harus berkesesuaian. Nah, yang selanjutnya ini juga masih dalam permainan logika matematika kita ya. Ini sebenarnya insya Allah masih cukup sederhana, yang penting yaitu tadi kembali kita harus berhati-hati. Oke, soalnya jika X sama dengan Z kali X kali 1. Nah, boleh kita tulis di sini ya. Ini X sama dengan Z dikali 1 kali 1. Yang kedua, Y sama dengan Z plus 1 plus 1. Nah, yang ditanyakan kira-kira mana sih yang bernilai benar? Oke, tadi kan Z-nya bilangan positif. Caranya bisa kita ambil contoh. Nah, kita ambil contoh Z-nya sama dengan 5. Oke, berarti X sama dengan 5 kali 1 kali 1. Nah, ini hasilnya berapa? 5. Yang kedua, Y-nya sama dengan 5 plus 1 plus 1. Jawabannya adalah 7. Oke, di sini berarti kalau semisal dia kita masukkan bilangan positif berapapun, nilai X-nya akan selalu kurang dari nilai Y. Jadi jawabannya pilihan yang C. Nah, yang di soal berikutnya ini kita bermain dengan jarak, waktu, dan kecepatan. Soalnya adalah Bambang meninggalkan kota A, dia meninggalkannya pukul 06.30. Nah, lalu kemudian dia tiba di kota B pukul 12.30. Jika Bambang mengendarai mobilnya dengan kecepatan 50 km per jam, nah, dan dia berhenti 1 jam. Oke, ini bisa kita tulis stopnya 1 jam untuk makan. Berapa kilometerkah jarak antara A dan B?
Nah, tadi ya kita pertama fokus dulu si Bambang, dia berangkat dari pukul 06.30 ke 12.30. Maka untuk waktu yang dihabiskan oleh Bambang adalah sebanyak 6 jam. Nah, tapi di antara 6 jam ini dia sempat berhenti 1 jam untuk makan. Jadi sebenarnya dia cuma jalan berapa? Cuman jalannya selama 5 jam. Nah, karena tadi kecepatannya 50 km per jam, jadi untuk jarak yang ditempuh itu kita kali antara kecepatan dan juga waktu tempuhnya. Oke, ini nggak usah kasih jam ya, sama dengan 250 km. Jadi jawabannya pilihan yang C. Ingat ya, hati-hati ya, jangan sampai kalian lupa nggak dikurangi sama waktu yang dipakai si Bambang buat makan. Karena kalau salah nanti bisa-bisa kalian ngejawabnya angka 300. Tapi syukurnya di sini nggak ada pengecoh, jadi aman. Soal berikutnya ini kayaknya udah nggak terlalu asing ya kalau kita hadapi ya. Sepertinya di UTBK kemarin mungkin ada yang menemui, atau mungkin ketika latihan UTBK banyak banget nih soal yang keluar seperti ini, atau mungkin di ujian mandiri yang lain. Nah, soalnya adalah jika suatu pekerjaan diselesaikan oleh 64 orang dalam waktu setengah hari, berapakah orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 4 hari? Nah, jadi intinya ini kan ada kayak proyek nih. Nah, kalau proyek itu dikerjain sama 64 orang, dia akan selesai setengah hari. Nah, tapi kalau semisal si proyek ini mau selesainya dalam waktu 4 hari, berapa orang sih yang diperlukan? Kira-kira lebih banyak atau lebih sedikit? Nah, sebenarnya kalau secara logika, yang tadi kan yang pertama ya, 60 orang itu setengah hari. Jadi setengah hari itu butuhnya 60 orang nih. Kalau dia pingin selesainya itu di waktu 4 hari, berarti kan otomatis lebih lama ya. Nah, karena dia lebih lama, pastilah jumlah pekerjanya juga akan lebih sedikit. Nah, ini kita pakainya perbandingan berbalik nilai. Jadi kita pakai cara ini. 64 kali 1/2 itu sama dengan A dikali 4. Nah, jadi intinya kita mau mencapai target yang sama. Oke, selanjutnya 64 kali 1/2 sama dengan 64 dibagi 2 ya, yaitu kita dapat 32 sama dengan 4A. Maka nilai A-nya sama dengan 8, jadi jawabannya pilihan yang A. Ingat ya, jadi ini harus kita pikirkan secara baik-baik, kira-kira apa sih yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Jangan sampai nanti kebalik, 64 kali 4 sama dengan setengah kali A, karena itu nanti jawabannya bisa fatal. Soal berikutnya ini dia cukup sederhana. Sebuah pabrik mebel memproduksi lemari dan meja. Ingat ya, ini ada lemari dan juga meja. Lalu jumlah lemari dan meja 44 buah. Nah, berarti di sini kita punya L plus M sama dengan 44. Terus yang kedua, meja jumlahnya 3 kali jumlah lemari. Nah, karena meja sama dengan 3 kali lemari, berarti bisa kita tulis M sama dengan 3L. Yang ditanya berapakah jumlah meja yang diproduksi? Oke, di sini yang pertama kita punya L plus M sama dengan 44, yaitu total antara lemari dan meja. Nah, yang kedua, jumlah meja itu 3 kali lemari, maka bisa kita tulis dengan M sama dengan 3L. Kita udah punya nih persamaan 1 dan persamaan 2. Caranya gimana? Caranya tinggal kita masukin aja ke salah satu persamaan ya, boleh pakai substitusi. Nah, berarti L ditambah 3L. Kenapa 3L? Karena kan tadi yang di persamaan 2 ya, M sama dengan 3L sama dengan 44. Nah, 4L sama dengan 44, maka L-nya sama dengan 11. Oke, karena kan L-nya 11 ya, sedangkan L plus M-nya 44. Berarti kalau 11 ditambah M sama dengan 44, maka M-nya sama dengan 33. Oke, cukup mudah ya. Jawabannya pilihan yang C. Jadi harus udah bisa nih memikirkan apa yang harus dilakukan, lalu juga informasi apa yang bisa kita pakai dalam soal yang disajikan. Nah, soal yang berikutnya ini dia berkaitan dengan logika gambar ya. Mungkin kalau di UTBK udah hampir amat sangat jarang dikeluarkan, tapi kalau di UM mungkin ada beberapa universitas yang masih menggunakan soal seperti ini. Oke, ini caranya gimana? Nah, ini cukup bisa terbaca ya. Kalau kalian lihat di pola yang pertama, itu lingkarannya berjumlah 1. Nah, di pola kedua ada lingkarannya berjumlah 2.
Di pola ketiga jumlahnya 3, di pola keempat jumlahnya 4. Nah, kalau seperti ini maka otomatis di pola selanjutnya itu lingkarannya harus berjumlah 5 buah. Nah, di antara A, B, C, D, E mana yang jumlahnya 5? Oke, yang pertama A ini jumlahnya 5 ya. Ini kita keep dulu. B5, C5. Nah, yang D ini 4, maka kita tidak pakai. Yang E juga ini 6, kita nggak pakai. Nah, yang kedua itu bisa kita lihat dia pertama berangkatnya dari sebelah mana. Nah, ini bisa kita lihat ya, dia dari pojok yang sini, terus yang kedua dia pojok yang sebelah kanan. Nah, selanjutnya dia berpindah mulainya dari timur, lalu dia mulainya dari tenggara. Nah, berarti setelahnya dia harus berangkat dari mana nih? Oke. Nah, berarti harusnya dia mulai dari si sebelah kiri ya. Nah, kalau kita lihat di antara A, B, C yang berangkat dari sebelah kiri itu hanya A dan C, maka B pasti tidak akan kita pakai. Nah, pilihan kita tinggal 2, A sama C. Oke, di sini bisa kita lihat ya, yang titik pertama dia pasti bulatan hitam penuh. Maka otomatis jawaban yang paling benar adalah pilihan yang C. Oke, udah dapat ya. Berikutnya ini juga masih di dalam pola gambar. Oke, ini kalau kita perhatikan ya, ini yang amat sangat jelas perbedaan atau perpindahannya itu adalah satu lingkaran kecil. Nah, ini ya ada bulatan kecil hitam penuh. Nah, yang pertama dia ada di tenggara, lalu dia pindahnya ke selatan. Terus dia kemana nih? Ayo. Dia ke arahnya barat daya. Nah, lalu dia ke barat. Maka pastilah untuk di pola selanjutnya dia akan pindahnya ke daerahnya barat laut. Oke, mungkin kalau yang agak lupa bisa pakai bantuan arah mata angin ya. Ada timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut. Nah, di antara A, B, C, D, E yang mana? Yang A pasti salah, B pasti salah, C pasti salah, apalagi yang E. Jadi jawabannya pilihan yang D. Nah, di soal ini ada semacam pola juga ya. Ini ada garis, terus juga apa nih? Bentuknya ada garis tapi ada kayak atas dan alasnya gitu ya. Oke, ini bisa kita investigasi. Nah, yang pertama dia kiri 1, kanan 1. Yang kedua kiri 2, kanan 1, yang ketiga kiri 2, kanan 2. Yang keempatnya kiri 3, kanan 2. Nah, kalau kita mau buat pola ini bisa. Jadinya adalah 1 1, 2 1, 2 2, 3 2. Nah, kalau sudah seperti ini sudah amat jelas bisa kita tebak ya. Ini ada 1 1, 2 1, 2 2, 3 2. Nah, otomatis jawaban yang selanjutnya adalah pola dengan garis-garis dan juga yang satunya ini ya bentuknya jumlahnya 3 3. Nah, berarti bisa kita identifikasi yang A ini pasti nggak kita pakai karena dia 1 1. Yang C ini juga dia nggak kita pakai karena dia 2 3. Nah, yang selanjutnya yang D ini nggak kita pakai karena dia 3 2. Oke, yang berikutnya ini B sama D. Nah, ini kayaknya sama ya. Jadi yang B sama E itu dia sama-sama 3 3, tapi karena yang awal itu ada B maka kita pilihnya yang B. Oke teman-teman semua, itu tadi informasi dari aku ya untuk pembahasan soal-soal sebagai persiapan atau mungkin latihan kalian sebelum ujian mandiri di Universitas Airlangga. Nah, untuk yang soal-soal tadi aku ambilnya di internet ya, nanti semisal mau cari searching juga boleh. Oke, semoga soal dan pembahasan tadi membantu kalian ya. Yuk semuanya tetap semangat, jangan lupa belajar dan berdoa. Sukses selalu. See you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.